Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat terus, panjang umur, bahagia, punya banyak kenyamanan, rasa cinta mungkin, dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat, fit, dan selalu siap untuk berbagai macam kegiatan ya. Oke, kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai uji instrumen penelitian bentuk data primer, yaitu uji validitas dan juga reliabilitas. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan sama-sama mempraktikkan atau sama-sama mempelajari bagaimana sih kelanjutan dari data dari uji yang kemarin ya. Bisa kelanjutan atau bisa nih jadi part yang baru lagi. Dan hari ini kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, uji asumsi klasik itu ada 4 uji yang harus kita lakukan. Ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji normalitas, dan ada uji linearitas untuk data primer. Namun untuk kesemuanya tidak akan saya sampaikan dalam satu video sekaligus. Nanti kita potong-potong supaya kalian juga lebih mudah dan lebih enak menyimaknya gitu ya. Oke, nggak tanpa perlu berlama-lama, hari ini kita akan menguji untuk asumsi klasik yang pertama, yaitu multikolinearitas. Oke, akan saya buka dulu SPSS saya dan masih menggunakan 16 dan masih bersama rekan saya juga. Nanti akan saya bagikan bersama-sama bagaimana antara tampilan seri 16 dengan tampilan seri 26 itu ada perbedaan atau enggak sih gitu. Kita juga masih menggunakan data yang sama dengan yang kemarin ya. Jadi tidak berbeda datanya. Nah, datanya bisa kalian lihat di layar kalian. Di situ ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Oke, udah saya kasih keterangan juga X1 itu apa, X4-nya apa, dan Y-nya juga apa. Nah, untuk itu mari aja kita langsung siapkan SPSS kita. Kalian buka variabel view pada SPSS kalian, kemudian kita buat nama variabelnya X1, X2, X3, X4, dan Y. Oke, ini nggak usah masukkan butir-butir ya, karena emang udah mengukur variabelnya, nggak lagi mengukur butir-butir pertanyaan atau pernyataannya seperti video minggu lalu. Oke, jika sudah kalian tekan data view supaya kita nanti bisa masukkan data kita di kolom-kolom yang ada di SPSS. Setelah itu, nah karena data ini menggunakan tingkat error sebesar 10%, maka biasanya respondennya cukup 100 orang. Dan ini ada 100 data atau 100 sampel yang akan kita masukkan ke SPSS. Caranya udah tahu ya, di copy pada Excel, kemudian dipaste pada SPSS. Maka, saya salah tekan. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita udah pastikan, udah berubah dan sudah 100 juga datanya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, untuk melakukan uji asumsi klasik itu kan yang diuji itu adalah persamaannya. Ya, jadi hasil regresinya atau hasil persamaannya gitu. Persamaannya pasti ya Y sama dengan C plus X1, X2, X3, X4 plus E gitu. Itu persamaannya. Nah, kita uji itunya. Oke. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita akan masuk ke uji multikolinearitas, dan kali ini kita menggunakan metode variance inflation factor, VIF. VIF. Kebalik lagi. VIF namanya. Nah, caranya, kalian tekan analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Maka akan keluar seperti itu di layar monitor kita. Kemudian untuk variabel X yang kita simpulkan dengan X itu kan variabel independen. Maka itu kita masukkan ke independen. Sedangkan variabel Y-nya karena dia dependen, maka kita masukkan ke kolom dependen. Namun tidak seperti uji sebelumnya ya. Kalau ini ada beberapa hal yang harus kita atur. Nah, bagaimana pengaturannya? Pengaturannya ada di tombol statistik. Kalian tekan tombol statistik yang ada di layar kalian. Sudah saya contohkan. Klik statistik.
Nah, di sana sudah ada checklist untuk estimates dan juga model fit. Ini masih kurang. Kita kan mau mengukur VIF-nya. Nah, maka kalian checklist juga nih covariance matrix sama collinearity diagnostiknya. Udah nih, jika udah, tekan continue. Kemudian tekan oke langsung aja. Tuh. Nah, hasilnya ada banyak banget nih tabelnya nih. Nggak seperti kemarin ya, cuma dikit tabelnya. Ini ada banyak banget. Kalian hanya butuh fokus kepada tabel koefisien yang pure koefisien, yang mana di dalam tabel koefisien itu nanti ada kolom yang berjudul collinearity statistik. Di sana ada nilai tolerance-nya dan juga ada nilai VIF-nya. Nah, bagaimana cara membacanya? Menurut referensinya Ghazali, ya ini pakai bukunya Ghazali nih. Jika nilai VIF pada pengujian multikolinearitas itu kurang dari 10, yang kita dapatkan 2,1, 3,5, 2,7, 2,6, berarti dia di bawah 10 semua, maka pada persamaan yang kita gunakan, antara variabel-variabel yang ada itu tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kalau nilainya di atas 10, maka dia terdapat gejala multikolinearitas. Namun hal ini berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bawono. Sedikit disclaimer ya, Pak Anton Bawono itu dosen saya dulu waktu aku kuliah dan sekarang beliau adalah dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Salatiga gitu ya. Jadi, tapi karena penyebutan referensi itu kan nggak pakai bapak atau bahkan nggak pakai gelar gitu, hanya pakai nama belakang kan, maka saya menyebutnya Bawono gitu aja ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih. Jadi di dalam bukunya Bawono mengatakan bahwa nilai VIF itu jika dia kurang dari 5 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Nah, berarti di sini ketika kita menggunakan referensinya Bawono, dia akan lebih akurat lagi karena di bawah 5, sedangkan nilai untuk Ghazali di bawah 10. Terserah teman-teman sih mau pilih yang mana. Tapi kali ini kita pakai dua-duanya juga aman sih. Tapi yang sudah-sudah saya pakai Ghazali, saya pakai Ghazali ya di bawah 10. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke, pengujian dan juga bagaimana membaca hasil ujinya kan udah tahu. Sekarang kita mau sedikit membahas lagi, memang apa sih uji multikolinearitas itu dan seberapa pentingnya sih? Jadi gini teman-teman sekalian. Uji multikolinearitas susah ya. Uji multikolinearitas itu adalah uji yang ingin melihat apakah terdapat suatu pengaruh yang kuat di antara variabel independen. Oke. Jangan-jangan nih pengaruh variabel independen ke dependennya itu lebih kecil dibandingkan pengaruh antara variabel independennya, dan ini nggak boleh. Karena kan begini, tentu suatu penelitian itu kita ingin melihat bagaimana sih cara meningkatkan Y, bagaimana sih kalau dalam hal ini ya, bagaimana cara meningkatkan kepuasan. Nah, kita mau melihat nih dari ukurannya itu dari kesadaran, kemudian persepsi, loyalitas merek, gitu ya. Kita mau melihat di situ. Seharusnya kan kalau kita naikkan, katakan kualitas layanannya mau dinaikkan nih. Kita naikkan itu supaya kepuasannya naik. Ya harusnya kan seperti itu ya, yang harusnya diharapkan seperti itu. Nah, ketika terjadi gejala multikolinearitas, misalnya nih, ternyata kualitas layanan itu berpengaruh terhadap persepsi itu lebih besar daripada kepuasan. Maka ketika kita menaikkan kualitas layanannya, justru nggak akan menaikkan kepuasan, nggak sebesar itu juga menaikkan kepuasan. Justru dia akan menaikkan persepsi masyarakat gitu. Yang kadangkala ketika ini dilakukan ya hanya berputar di situ saja, nggak ada kepuasan yang bisa bertambah dari penggunaan variabel itu. Gitu. Nah, maka ini hal yang nggak boleh terjadi dalam suatu persamaan atau dalam membuat atau memilih dan menentukan variabel-variabel dalam suatu persamaan. Makanya uji multikolinearitas itu menjadi penting untuk dilakukan. Oke, jadi begitu pengujian multikolinearitas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk praktikum kalian menguji data primer. Oke, jadi begitu teman-teman edisi masuk kelas kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, masuk kelas deh ya. Jangan kebanyakan nggak masuk kelas, nanti rugi.
Oke, begitu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya.